Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Askar, NIM 1831041085, kelas PJKRD. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang self confidence dalam olahraga. Yang pertama, definisi self confidence yaitu kepercayaan diri akan sangat membantu seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas. Sebagian besar pelatih atau olahragawan berpikir bahwa percaya diri berarti percaya timnya akan menang atau mengungguli lawannya. Kemenangan atau sukses dalam beberapa pertandingan dianggap sebagai satu-satunya cara nyata untuk meraih kepercayaan diri. Adapun dari beberapa ahli yang sempat saya akan sampaikan, yaitu menurut Subdio Setiobroto, yaitu self confidence merupakan modal utama seseorang olahragawan untuk dapat maju, karena pencapaian prestasi yang tinggi harusnya dimulai dengan percaya bahwa mampu dan sanggup melampaui prestasi yang pernah diraih. Dan yang kedua yaitu menurut Gunarsa, yaitu self confidence merupakan aspek kepribadian yang mutlak yang harus dimiliki seseorang olahragawan bidang olahragawan apapun, karena berkaitan dengan keyakinan atau saya bisa. Berikut aspek-aspek khusus tentang percaya diri dalam olahraga antara lain. 1. Keyakinan tentang kemampuan seseorang untuk melaksanakan keterampilan fisik. Yang kedua, keyakinan tentang kemampuan seseorang untuk menggunakan kemampuan psikologis. Yang ketiga, kepercayaan untuk menggunakan keterampilan prestasi atau pengambilan keputusan. 4. Kebugaran fisik dan status pelatihan percaya diri dalam suatu potensi belajar. Itu kemampuan untuk meningkatkan keterampilan seseorang. Selanjutnya itu manfaat self confidence, yaitu membangkitkan emosi positif, yaitu ketika merasa yakin seseorang mungkin bermain lebih tenang dan santai. Untuk menjadi agresif dan tegas, pelatihan Jones 1995 telah mengungkapkan bahwa olahragawan dengan tingkat keyakinan yang tinggi akan dapat menafsirkan kecemasan ke hal yang lebih positif daripada olahragawan yang kurang percaya. Selanjutnya, memfasilitasi konsentrasi, yaitu ketika olahragawan merasa yakin, pikiran bebas untuk fokus pada tugas di hadapannya. Apabila kurang percaya diri, maka cenderung khawatir tentang seberapa baik yang dilakukan atau seberapa baik orang yang lain berpikir yang dilakukan. Yang ketiga yaitu mencapai tujuan. Orang percaya diri cenderung lebih mudah untuk mencapai apa yang diinginkan atau tujuan yang diinginkan. Selanjutnya itu keempat, meningkatkan kepercayaan. Beberapa banyak upaya seseorang memperluas dan beberapa lama olahragawan akan bertahan dalam mengejar tujuan sangat tergantung pada self confidence-nya. Yang kelima, mempengaruhi strategi bermain dalam olahraga. Olahragawan pada umumnya merujuk pada bermain untuk menang. Olahragawan yakin cenderung untuk bermain untuk menang, biasanya tidak takut mengambil risiko, sehingga merupakan suatu keuntungan untuk menguasai kompetisi. Yang keenam, mempengaruhi momentum psikologis. Kepercayaan diri sangat mempengaruhi olahragawan dan pelatihan dalam upaya menang atau kalah dalam suatu pertandingan. Ketujuh, mempengaruhi kinerja. Hubungan yang paling penting bagi prestasi adalah antara self confidence dengan kinerja. Faktor yang mempengaruhi hubungan ini antara lain yaitu karakteristik kepribadian. Yang kedua, karakteristik demografi, mempengaruhi kegiatan atau kecemasan, dan mempengaruhi
rekognisi atau atribusi untuk keberhasilan atau kegagalan. Selanjutnya yaitu tipe-tipe self confidence. Yang pertama yaitu percaya diri yang proporsional. Baiklah, percaya diri yang optimal berarti seorang akan merasa menjadi begitu yakin akan mencapai tujuan, akan berusaha keras untuk melakukannya. Yang kedua yaitu tidak percaya diri atau lacks confidence. Banyak orang memiliki keterampilan fisik untuk dapat meraih sukses, akan tetapi banyak yang kurang percaya diri pada kemampuannya pada waktu permainan atau pertandingan. Yang ketiga, terlalu percaya diri atau overconfidence, yaitu seseorang yang terlalu percaya diri diartikan bahwa kepercayaan dirinya lebih besar dari kemampuannya. Kinerja menjadi menurun karena percaya bahwa tidak perlu mempersiapkan diri atau menerahkan usaha untuk mendapat hasil yang semaksimal mungkin. Selanjutnya yaitu D, model self confidence dalam olahraga, yaitu membangun self confidence olahraga. Self confidence didefinisikan sebagai keyakinan atau tingkat kepastian bahwa proses kemampuan individu dalam kemampuan untuk menjadi sukses dalam olahraga. Kedua, sumber self confidence olahraga. Sejumlah sumber yang diduga menggarisbawahi dan mempengaruhi self confidence olahraga terfokus pada pencapaian regulasi diri dan iklim sosial. Yang ketiga yaitu konsekuensi dari self confidence olahraga. Konsekuensi ini mengacu pada olahragawan yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan dalam olahraga. Keempat, faktor yang mempengaruhi self confidence. Faktor yang mempengaruhi self confidence olahraga adalah budaya organisasi serta karakteristik demografi dan kepribadian. Yaitu sumber self confidence dalam olahraga, yaitu penguasaan, demonstrasi kemampuan, persiapan fisik dan mental, dukungan sosial, kepemimpinan pelatih, ekspres perwakilan, lingkungan nyaman, yaitu yang terakhir favorableness situasional. Selanjutnya itu menilai dan membangun self confidence. Menilai yaitu olahragawan dapat mengetahuinya dengan menjawab pertanyaan berikut, yaitu kapan saya terlalu percaya diri. Yang kedua yaitu bagaimana saya bisa mengoreksi kesalahan. C, yaitu kapan saya harus ragu pada diri. D, apakah saya selalu percaya diri setiap pertandingan. E, apakah saya tentatif dan ragu-ragu dalam situasi tertentu. F, apakah saya terlihat berharap dan menikmati permainan. G, bagaimana saya bereaksi terhadap kesulitan. 2. Membangun. Ada beberapa cara untuk membangun self confidence, yaitu sebagai berikut. Ya, pertama, A. Bangkitkan kembali ingatan pada kesuksesan yang pernah diraih di masa lalu. B. Ingat kembali kekuatan yang ada pada diri. C. Percaya pada kemampuan dalam diri sendiri. D. Hindari menghakimi diri sendiri. E. Jangan terlalu berhati-hati agar bertindak melakukan kesalahan selama pertandingan. Baiklah, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.